Terima kasih masih di dua arah, Bang Freddy. Kalau kita merunut kepada tanggal-tanggal sampai dengan surat ini kemudian diberikan kepada Sekjen DPR. Ini kan suratnya ini tertanggalnya 26 Mei, artinya 1 minggu dari pertemuan Pak Prabowo, Bu Mega dan juga Pak Tri pada saat di hari lahirnya Pancasila di 2 Juni 2025. Namun setelahnya pertemuan itu kemudian suratnya dikirimkan ke DPR. Nah dari runutan tanggal ini apakah Bang Freddy ini menilai bahwa jangan-jangan nih bukan setuju atau tidak ya, jangan-jangan Pak Prabowo juga terkesan membiarkan dengan rencana pemakzulan ini dari Forum Purnawirawan TNI? Ya, saya nggak tahu ya jangan-jangannya itu mungkin Bang Doli lebih paham. Tapi yang mau saya sebagai politisi senior kan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah percayalah Pak Prabowo nggak akan merespon ya usulan-usulan yang seperti itu. Ya, Pak Tapi bukannya Prabowo harusnya merespon biar lebih adem? Terlalu banyak permasalahan di Republik ini yang harus direspon daripada urusan seperti itu. Kemarin baru Pak Prabowo mengatakan ya pemerintah kita tidak bisa memuaskan siapapun, kan begitu. Oleh karena itu di tengah kesibukan pemerintah, di tengah kesibukan Pak Prabowo yang sedang ya menjalankan cita-cita program-program kerakyatan, kebangsaan, ya sekolah rakyat, Kopdes, ya kesehatan dan lain-lain. Saya tidak percaya Pak Prabowo akan merespon ini. Ya merespon artinya membiarkan ini bergulir di parlemen. Ya karena selain tidak berdasar, ya tadi sudah dijelaskan Bang Doli, kita juga tahu ya karakter kepemimpinan Pak Prabowo itu, Presiden Prabowo itu kita sangat tahu dan berulang kali beliau mengatakan bahwa ya rakyat harus bersatu, ya pemimpin harus bersatu kalau mau negara ini maju. Kalau ini akan bergulir, mohon maaf Ibu, bukan hanya dari pihak sana saja bisa melakukan parlemen jalanan, dari pihak siapapun bisa melakukan parlemen jalanan. Oleh karena itu ini ya usulan-usulan seperti ini memang ini provokatif dan mengadu domba. Ya, bisa memecah belah bangsa ini. Sementara ini tidak berdasar sama sekali. Sebentar saya tambahkan sedikit. Dengan segala hormat kepada para purnawirawan ini. Saya juga anak purnawirawan ya. Ya, tapi saya lihat ini hanya 4 orang kok dan kita lihat di mana posisi beliau-beliau itu pada saat Pilpres. Gitu loh. Tapi pada saat jelas-jelas ini beliau-beliau ini orang yang belum move on kok. Tapi Pak Prabowo juga hadir di forum. Nah itu ada dinamika ke sekarang. Itu yang perlu kita lihat. Kalau sewaktu 8 tuntutan itu disampaikan, itu banyak isinya di situ. Kita bisa diskusi di situ. Tetapi kalau ini hanya pemakzulan Gibran, ya boleh saya katakan bahwa itu memang dari orang-orang yang sampai sekarang belum move on dari Pilpres. So, lebih baikkah Pak Prabowo merespon usulan-usulan atau dari orang-orang seperti itu daripada memikirkan negara, masyarakat dengan program-programnya? Oke, kalau gitu pertanyaannya adalah perlu nggak Pak Prabowo merespon saja begitu, iya atau tidak gitu, untuk kemudian merespon soal hal ini biar tidak ada lagi nih. Ini kan masuk ranah institusi politik, ranahnya Mas Doli. Jadi biar DPR dong gitu, bukan ranah. Nggak perlu Pak Prabowo aja yang ketika ditanya wartawan misalnya. Biar ke DPR dulu gitu kan. Biar ke DPR dulu. Jadi menurut saya kita itu punya pilar utama demokrasi. DPR itu pilar institusi demokrasi. Fungsi representasi itu harus dijalankan oleh DPR. Sesibuk apapun gitu loh, merespon. Ini serius gitu masalahnya, sangat serius. Maka ini juga menjadi lesson learn bagi Indonesia bahwa pemilu yang akan datang kita tidak boleh lompat-lompat, kita tidak boleh otak-atik, apalagi cawe-cawe kan gitu. Ini panjang ceritanya. Maka waktu itu saya sudah ingatkan terus gitu ya, agar nanti jangan berpikir pendek sekarang pemilu 2024 seolah-olah putus tutup buku, tidak gitu loh. Selalu seperti itu. Indonesia ini punya masyarakat yang sangat dinamis. Jadi karakter masyarakat ini dinamis dan tentu seolah-olah 2004. Iya, kita 2024 kita terima pasangan ini. Kita terima meskipun ada masalah di Mahkamah Konstitusi kan gitu. Tapi ternyata
Tidak ikhlas Mas. Nggak bener ini jalannya kan gitu. Lah ini Nah, yang kalau menurut gitu- saya menjadi lesson learn bagus supaya kita nanti menjadi pembelajaran bagi partai-partai. Lah kader seperti Mas Doli ini kan luar biasa. Oke, Gitu kalau ya. gitu, oke, kalau gitu sebenarnya Iyalah. kalau dari Mbak Bivitri sendiri, sebenarnya posisi dari Pak Prabowo seharusnya di mana begitu? Karena kan suksesi Pak Prabowo ini kemudian juga berkaitan dengan mantan atasan ya dari Pak Prabowo yaitu atau kolega ya, termasuk juga kolega yakni adalah Pak Jokowi, yakni adalah ayah dari Mas Gibran sendiri. Ya, kalau kita lihat pasal 7A, 7B memang tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sistem politik kita yang memang dengan sistem presidensialisme tapi multipartai membuat Pak Prabowo bagaimanapun punya power. Mungkin tidak secara formal di pasal 7A, 7B, tapi dia punya power lah. Hampir semua fraksi di DPR itu Kim plus kok misalnya begitu ya. Dan kita juga paham powernya itu terlalu luar biasa, bahkan terlalu luar biasa. Sehingga dia hampir mematikan demokrasi di negara ini menurut saya. Nah jadi dengan itu kita nggak bisa pungkiri bahwa kalau dia merespon atau paling tidak dengan kata-kata tapi dengan gestur-gestur politik tertentu pasti ada pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan di DPR. Tapi izinkan saya juga menekankan bahwa menurut saya yang harus kita perhatikan ini bukan soal ia mengajukan ini purnawirawan atau tidak. Ya buat saya ini adalah hak warga negara. Jadi kita juga jangan main nakut-nakutin gitu, ini purnawirawan loh segala macam. Oke. Buat saya juga kita sedikit main api lah kalau berbicara seperti itu. Bivit, kalau misalnya gestur, bukan melihat gestur ya, timingnya dari Pak Prabowo kemarin hadir Ya. di Forum Purnawirawan, kemudian juga ada Bu Mega, ada Pak Tri juga begitu yang hadir di hari lahir Pancasila. Nah kalau dilihatnya sendiri gimana nih posisinya Pak Prabowo? Kalau saya sih melihatnya dengan pertanda-pertanda pertemuan-pertemuan itu sebenarnya walaupun tidak tegas, semacam ada pembiaran dari Pak Prabowo. Dan mari kita melihatnya juga secara lebih luas. Oke. Perhatikan bahwa wakil presiden adalah pengganti immediately kalau terjadi apa-apa dengan presiden. Itu satu catatan. Kemudian yang kedua, governance itu sebenarnya juga akan sangat baik kalau seandainya tidak ada duri dalam daging. Yang membuat pemerintahan ini mungkin berjalannya tadi ya agak pincang dengan legitimasi yang sebenarnya agak kurang Oke. karena faktor Gibran Oke. pada pilpres yang lalu. Nah dengan konteks yang lebih besar seperti itu mestinya kita juga bisa menilai tidak hanya soal energi dan sebagainya itu saya bisa setuju. Tapi persoalannya juga kita perhatikan bagaimana kekhawatiran kita semuanya tentang posisi wakil presiden yang sebenarnya juga sangat penting dan diduduki oleh orang yang secara kompetensi masih penuh dengan Artinya tanda maksudnya tanya ini besar. diragukan selama Pak Prabowo misalnya keluar negeri, misalnya seorang presiden kan pasti otomatis kan di dalamnya adalah wakil presiden kan yang akan Iya harusnya Kuasa, begitu betul, ya, bertugas. tapi kan kemarin sudah kelihatan ternyata tidak banyak yang bisa dilakukan dan bahkan dalam beberapa Oke. tugas-tugas kenegaraan yang ditugaskan bukan wakil presiden, tapi menteri-menteri tertentu seperti itu Oke. kondisinya sekarang. Kalau Bang Doli sendiri sebagai salah satu mitra yang terdekat dari Partai Gerindra sekaligus juga Pak Prabowo, sebenarnya posisi Pak Prabowo ini di mana nih? Ya, saya kira nanti akan kelihatan pada saat tadi dibahas di DPR. Karena Pak Prabowo itu kan juga selain presiden, ketua umum partai politik Oke, Partai Gerindra. yang juga punya perwakilan di DPR. Nah, tadi kan saya katakan nanti ini akan dibahas di dalam sebuah rapat yang isinya adalah perwakilan fraksi gitu. Nah, saya tidak bisa menduga-duga sikap Pak Prabowo sekarang seperti apa sebagai ketua umum Partai Gerindra. Makanya nanti saya kira lihat saja nanti pada saat pembahasan di DPR itu sikap masing-masing fraksi bagaimana. Dan yang kedua, Pak Prabowo itu juga adalah ketua koalisi partai politik pendukung pemerintah gitu. Jadi betul yang tadi bilang Mbak Bibit itu sebetulnya sikapnya nanti juga akan bisa sangat mempengaruhi terutama di dalam sikap dari partai politik pendukung pemerintah. Tapi kan tadi Aldo nanyanya sekarang nih sikap Partai Golkar. Nah sikap Partai Golkar seperti itu. Nah nanti akan terlihat di dalam di dalam rapat-rapat di DPR. Tapi begini, saya memang kita harus pisahkan sebetulnya, harus ada garis demarkasi ya. Bahwa mungkin betul ada kontroversi pada saat kemarin kita dalam Pilpres. Dan saya setuju bahwa ke depan itu tidak
tidak perlu kita ulangi lagi. Kita harus ngambil pelajaran dari sana gitu. Nah, tapi persoalannya kemudian adalah pasca Pilpres itu situasinya juga sudah berbeda dengan yang kemarin, ya. Bahwa ada yang tidak puas, ada yang tidak suka. Mungkin yang tidak suka bukan hanya ada orang yang tidak suka sama Pak Gibran aja. Mungkin ada juga orang yang nggak suka sama Pak Prabowo gitu. Tapi kan proses politik, proses hukum ini sudah lewat, sudah selesai, ya. Dan kita kan harus belajar secara filosofis. Kenapa itu pasal 7A, B, C itu tadi saya mau koreksi juga tuh pernyataannya Pak Prof Mahfud itu. Dibilang dipersulit. Kalau dipersulit itu kan kita yang buat sulit. Ya ini apa namanya? Konstitusi yang ini adalah kesepakatan kita semua. Nggak ada yang siapa yang mempersulit gitu loh. Tidak mudah maksudnya. Tidak mudah, betul. Jadi bahasanya yang tepat itu tidak mudah. Nah, kenapa tidak mudah? Ya, karena memang nyari pemimpin Indonesia jadi presiden wakil presiden itu juga tidak gampang, tidak mudah. Jadi karena tidak mudah, jadi nggak boleh gampang juga memberhentikannya kira-kira gitu loh. Kalau gitu Bu Wiwi sendiri melihatnya, ini posisi dari Pak Prabowo dalam artian adalah kan yang ingin dimaksudkan ini Wapres Mas Gibran begitu. Nah kemudian yang rencana untuk memakzulkan yakni adalah dari koleganya Pak Prabowo begitu. Dari waktu di TNI. Nah ini gimana kalau gitu melihatnya posisi Pak Prabowo-nya sendiri ini gimana, di mana ini? Kita coba mengamati ya, sejak dilantik lalu gaspol ya bekerja, semua narasinya Pak Prabowo itu memang menunjukkan beliau adalah sosok yang sangat nasionalismenya tinggi, patriotismenya tinggi, dan keberpihakan pada NKRI dan pada kemajuan Indonesia yang luar biasa. Dan bahkan sekarang betul-betul ingin memberantas korupsi dengan menegakkan hukum. Menurut saya sudah cerdas itu, bagus sekali gitu ya. Dan tidak segan-segan, mana pernah kita mendengarkan seorang presiden se-eksplisit itu, se-frankly itu gitu ya, mengatakan pemberantasan korupsi, menegakkan hukum dan sebagainya, dan pada siapapun yang katakan koruptor dan sebagainya, itu artinya pengkhianat gitu yang tidak benar-benar untuk NKRI, itu kerasa siapapun itu. Cuman di Indonesia ini kan belum terjadi yang namanya budaya, melembagakan budaya malu dan mundur gitu ya. Kalau dimasukin ke konteksnya pemakzulan? Lah makanya harus dimakzulkan karena enggak mau mundur, enggak mau berhenti, enggak malu kan gitu. Buktinya kan banyak sekali pejabat yang korupsi kan gitu. Ini termasuk Wapres maksudnya tadi harus bukan yang ini pejabat umum enggak. Saya enggak punya data, enggak boleh gitu. Maksud saya maka kalau budaya malu dan mundur itu menjadi satu, melembaga pada diri-diri kita, bangsa Indonesia, mungkin bisa mengukur diri. Nah, saya nggak proper ada di situ kan gitu. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab oleh Bapak dan juga Ibu adalah ini gimana sih sebenarnya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di tengah isu pemakzulan ini, apalagi juga kemarin kan bertemu dengan Bu Mega juga pada saat 2 Juni. Usai jeda tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Dua Arah. Bang Freddy, sebenarnya kalau dari Pak Jokowi sendiri saat ini bagaimana sih hubungannya dengan Pak Prabowo di tengah isu pemakzulan nih? Masih baik-baik aja atau udah lama nggak ketemu? Saya nggak tahu seminggu 2 minggu terakhir ini, tetapi sekitar 1 bulan yang lalu beliau mengatakan baik-baik saja, tidak ada masalah. Mungkin itu sebelum ketemu Bu Mega ya juga? Ya sebelum ketemu Bu Mega, nanti minggu depan saya tanya lagi bagaimana hubungannya ya. Tetapi saya mau merespon sedikit ya. Saya sepakat dengan Ibu tadi tentang Pak Prabowo. Beliau sangat fokus ingin membawa Indonesia ini menjadi negara maju 2045. Oleh karena itulah saya meyakini tidak mungkin Pak Prabowo merespon ini. Tadi di Kim Plus saja, kalau ini direspon, ini sudah instabilitas terjadi gitu loh. Itu baru di Kim Plus. Belum lagi pendukung masing-masing, tadi katakan Pak Jokowi, Gibran. Jadi terlalu mahal yang kita bayar kalau ya usulan seperti ini yang tidak berdasar ini. Maksudnya apalagi di dalamnya pendukung Pak Jokowi juga masih banyak. Direspon. Oke. Ya,
Itu aja yang mau saya sampaikan sebagai closing statement saya. Saya tidak percaya Pak Prabowo akan merespon usulan ini. Oke, Bang Doli, sebenarnya Pak Prabowo perlu merespon atau ya biarkan aja di DPR dulu bergulirnya? Ya, kita negara-negara hukum, semua tata cara mekanismenya udah diatur, udah jelas tadi seperti apa. Jadi sekarang betul, karena memang mekanismenya harus dan sudah disampaikan memang paripurna Purnawirawan dan nyampaikan ke DPR, ya tinggal DPR merespon itu tadi seperti saya katakan. Tapi tadi ya soal hubungan itu, saya mau ini sebagai closing statement juga. Saya kira kita semua punya kepentingan, bangsa ini punya kepentingan agar Pak Prabowo tetap punya hubungan baik dengan Pak Jokowi, punya hubungan baik dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati punya hubungan baik dengan Pak Jokowi. Baik. Pak Prabowo juga punya hubungan baik dengan Pak SBY juga punya hubungan baik dengan Bu Megawati. Karena itu penting buat bangsa ini. Oke. Kalau elit kita ini bersatu bisa menunjukkan bahwa kita ini solid, menatap tantangan masa depan, insya Allah rakyat ini juga akan mendukung penuh. Oke, kalau gitu Bu Wiwi sendiri kalau misalnya melihatnya berarti artinya perlu atau tidak nih dengan tadi mengatasnamakan supaya kekompakan, jadi ya rencana-rencana ini berdasarkan data-data ya tidak perlu lagi. Iya, jadi persatuan ya, perdamaian atau politik harmoni istilahnya ya di Indonesia itu sangat diperlukan. Tapi bukan berarti lalu mendem semuanya. Demi persatuan itu iya, maksudnya? karena tidak akan ada pembelajaran yang bagus secara karakter kita, secara rasionalitas kita. Literasi itu harus kita berikan seluas mungkin, sedalam mungkin dengan cara bahwa asumsi kita setiap pemilu itu memberikan satu peningkatan kualitas. Jadi naik kelas kita. Lah kalau begini kita stagnasi. Stagnasi. Jadi menurut saya mungkin ini pembelajaran yang sangat berharga supaya nanti kita tidak mengulang yang sama. Hiruk pikuk seperti ini. Mbak Wiwi. Kalau buat saya kira kita bisa mengandaikan kalau ada kotoran itu kan nggak boleh diumpeti di bawah karpet sekedar supaya tamu semua happy. Semua hal dalam sebuah negara republik, dalam sebuah negara demokrasi harus diselesaikan sesuai dengan aturan main yang ada. Jadi kalau ada masalah seperti ini, silakan diproses secara terbuka. Kalau misalnya DPR mau setuju, mau tidak setuju, proses dulu. Nanti ya. Tapi juga jangan dipotong dari awal atas nama harmonis dan lain sebagainya yang secara normatif benar. Tapi lagi-lagi demokrasi adalah soal pengawasan terhadap kekuasaan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian Dua Arah malam hari ini.